Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurfadlia. Saya dokter muda dari bagian radiologi Universitas Islam Sultan Agung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan textbook reading berjudul Learning Radiology. Learning Radiology. Di sini saya akan mempresentasikan bab 17 dari halaman 161 sampai 167 mengenali klasifikasi abnormal dan penyebabnya. Nah, di sini dijelaskan klasifikasi distrofik itu adalah klasifikasi jaringan lunak yang terjadi pada jaringan yang sudah abnormal. Nah, sebagian besar klasifikasi ini dapat ditentukan melalui dua karakteristik, yaitu dari pola klasifikasinya dan dari lokasi anatominya. Kalau pola klasifikasi di sini untuk mengidentifikasi tipenya, sedangkan lokasi anatomi di sini untuk mengidentifikasi organ yang terkena menggunakan CT scan. Pola klasifikasi di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada rim-like, kedua ada linear atau track line, ketiga ada lamellar atau laminar, dan yang terakhir ada seperti awan, amorf, atau popcorn. Yang pertama klasifikasi rim-like. Di sini klasifikasi rim-like itu klasifikasi yang berbentuk seperti pelek, yaitu klasifikasi yang terjadi di dinding viskus yang berongga, yaitu struktur yang mengandung cairan, lemak, atau udara yang ditutupi oleh dinding luar. Contoh kasus yang ada klasifikasi rim-like di sini ada kista, tetapi relatif jarang, pada kista ginjal, kista limpa, dan ekstraabdominal seperti kista mediastinal, kista perikardial, bronkial, dan kista popliteal. Lalu yang kedua ada aneurisma. Nah, aneurisma di sini ada aneurisma aorta yang dapat dilihat melalui radiografi tulang belakang lumbal menggunakan proyeksi lateral. Aorta abdominal biasanya diameternya kurang dari sama dengan 3 cm, dan pada ukuran tertentu kedua dinding ini yang berlawanan dapat terlihat. Lalu ada arteri limpa dan arteri ginjal, ada ekstraabdominal, aneurisma arteri femoralis, dan aneurisma cerebral. Yang ketiga di sini ada organ sakular, yaitu seperti kandung empedu atau kandung kemih. Yang pertama di sini ada kantung empedu pada peradangan kronis dan stasis dari kandung empedu yang biasanya dikaitkan dengan batu empedu. Lebih dari 90% kasus. Biasanya ini terkait dengan peningkatan kejadian karsinoma kantung empedu. Lalu ada kandung kemih. Klasifikasi pada dinding kandung kemih jarang terjadi pada penyakit seperti skistosomiasis, kanker kandung kemih, dan tuberkulosis. Di sini ada gambaran dari klasifikasi kista perikardial. Nah, di sini klasifikasinya berbentuk rim-like yang ditunjuk oleh panah putih. Kista perikardial ini selalu terjadi di sisi kanan dan biasanya asimptomatik. Di sini ada gambaran klasifikasi aneurisma aorta yang ditunjuk oleh panah putih ini. Klasifikasi di dinding aorta abdominalis merupakan gambaran umum pada aterosklerosis, terutama pada pasien diabetes mellitus. Nah, ini ada klasifikasi seperti tepi yang ditunjuk oleh panah putih ini, dan di dinding seberangnya juga mengalami klasifikasi tetapi tumpang tindih dengan tulang belakang. Makanya biasanya klasifikasi aorta ini biasanya harus menggunakan foto lateral agar terlihat jelas. Yang kedua ada klasifikasi linear atau track-like. Di sini klasifikasi linear atau seperti track ini adalah klasifikasi yang terjadi di dinding struktur tubular. Contohnya ada di arteri, aterosklerosis, bisa dilihat di mana saja dalam tubuh, di dinding vena, di sepanjang pembuluh darah, trombi linear atau kecil, trombi fokus yang disebut plebolit. Yang ketiga ada struktur tubular di saluran tuba dan vas deferens, terlihat lebih sering pada penderita diabetes. Lalu ada saluran kencing, tetapi tidak biasa terlihat pada skistosomiasis dan lebih jarang lagi pada pasien TB. Di sini ada gambaran klasifikasi di dinding kantong empedu yang ditunjuk oleh
panah putih ini kalsifikasi berbentuk krim. Nah, di sini merupakan kantung empedu porselen. Kenapa dinamakan seperti itu? Karena warnanya yang kebiruan dan sifatnya rapuh pada saat operasi. Lalu di sini ada gambaran kalsifikasi dinding arteri yang ditunjuk oleh panah hitam berbentuk linear atau seperti lintasan di paha pasien. Nah, biasanya ini merupakan sekunder dari aterosklerosis karena pasien menderita diabetes atau penyakit ginjal kronis. Nah, di sini klasifikasinya itu di arteri femoralis. Lalu yang di panah putih ini merupakan gambaran amputasi pada lutut pasien karena pasien memiliki gangren. Lalu di sini ada kalsifikasi di fase different, kalsifikasi seperti lintasan yang ditunjuk oleh panah hitam. Nah, ini simetris di kanan dan kiri di setiap kandung kemih dan berakhir di uretra. Lalu ada kalsifikasi lamelar atau laminar. Nah, kalsifikasi lamelar atau laminar ini dia kalsifikasi yang terbentuk di sekitar nidus di dalam lumen berongga seperti kandung empedu atau kandung kemih yang berisi cairan. Klasifikasi lamelar ini atau laminasi biasanya disebut batu dan ada batu ginjal, batu empedu, dan batu kandung kemih. Batu ginjal di sini menggunakan CT scan untuk mendeteksi batu ginjal dan ureter. Lalu ada batu empedu menggunakan USG untuk mendeteksi batu empedu. Dan yang ketiga ada batu kandung kemih yang dapat berkembang menjadi obstruksi saluran kemih kronis. Nah, di sini ada gambaran dari klasifikasi batu empedu yang ditunjuk oleh panah hitam yang berbentuk lamelar. Di sini, lalu ini yang ini merupakan kalkulus ginjal menggunakan radiografi konvensional dan CT scan aksial. Yang gambar A ini yang ditunjuk oleh panah putih, dia merupakan klasifikasi dan panah hitam ini dia menutupi bayangan ginjal kiri. Tapi dia masih kecil klasifikasinya. Yang gambar B ini dia klasifikasi yang besar di ureter kanan proksimal yang ditunjuk oleh panah hitam ini. Dan beberapa klasifikasi kecil di intrarenal kiri yang ditunjuk oleh panah putih. Lalu di sini ada gambaran batu empedu, klasifikasi batu empedu menggunakan radiografi konvensional dan CT scan aksial. Yang gambar A ini dia yang dilingkari, yang lingkaran putih ini dia merupakan klasifikasi multiple lamelar yang memiliki tepi yang saling terkait. Nah, ini menunjukkan bahwa semuanya itu dia terbentuk dalam viskus berongga di dekat satu sama lain. Nah, batu ini biasanya disebut batu faset karena bentuknya yang khas. Sedangkan yang B ini dia ada beberapa batu empedu yang ditunjuk oleh panah putih ini. Dua di antaranya memiliki nidus sentral yang dikelilingi oleh cincin konsentris laminasi. Dan yang ditunjuk oleh panah hitam ini dia kantong empedu yang mengandung lemak empedu. Lalu di sini ada klasifikasi, di sini ada batu kandung kemih yang ditunjuk oleh panah putih ini berbentuk lamelar. Yang terakhir ada klasifikasi seperti awan, amorf, atau klasifikasi popcorn. Nah, di sini klasifikasi yang memiliki terbentuk di dalam organ padat atau tumor. Contohnya yang termasuk klasifikasi ini ada body of the pancreas, patognomik untuk pankreatitis kronis, lalu ada leiomyoma uterus, fibroid uterus atau leiomyoma yang sangat sering dan mengeras seiring waktu. Yang ketiga ada kelenjar getah bening, dapat terjadi klasifikasi di mana saja dan kebanyakan ini merupakan sebelumnya itu terkena infeksi granulomatosa seperti TB lama. Yang keempat di ginjal seperti nefrokalsinosis meduler.
Di sini nefrokalsinosis medular itu adalah klasifikasi makroskopik yang berada di piramid medula ginjal dan biasanya sekunder karena penyakit hiperparatiroidisme. Dan yang terakhir ada adenokarsinoma penghasil musin, uterus, ovarium, dan usus besar dapat mengalami klasifikasi baik di tumor primer maupun di deposit metastasis. Nah, di sini ada yang ekstra abdominal yaitu meningioma. Nah, ini ada gambaran pankreatitis kronis klasifikasi. Yang di gambar A ini dia klasifikasi amorf, berbentuk amorf yang ditunjuk oleh panah hitam. Yang menyeratkan klasifikasi ini terjadi pada organ padat atau tumor. Lalu yang B ini dia yang ditunjuk oleh panah putih merupakan klasifikasi yang tersebar di sepanjang tubuh dan pankreas. Sedangkan yang S ini dia merupakan kontras oral yang berada di dalam perut. Nah, klasifikasi ini merupakan patognomik dari pankreatitis kronis yang biasanya penyakit permanen yang sebagian besar terjadi karena akibat alkoholisme yang menyebabkan atrofi kelenjar dan diabetes. Dan ini ada gambaran leiomyoma uterus klasifikasi. Yang gambaran A ini dia klasifikasi berbentuk amorf atau popcorn di panggul pasien. Sedangkan yang B ini dia yang ditunjuk oleh panah putih yang solid ini dia fibroid uterus yang besar. Lalu yang panah hitam pekat ini dia menunjukkan adanya nekrosis, sedangkan yang panah putih putus-putus ini dia adanya kalsifikasi. Ini ada klasifikasi berbentuk krim pada leiomyoma uterus yang ditunjuk oleh panah putih ini. Nah, ini merupakan pola karakteristik klasifikasi di dinding luar leiomyoma uterus yang mengalami degenerasi atau fibroid. Lalu di sini ada gambaran nefrokalsinosis medular atau nefropati hiperkalsemik. Nah, klasifikasi ini dia berbentuk seperti awan bilateral yang ditunjuk oleh panah putih. Nah, ini biasanya klasifikasi ini tuh berhubungan dengan hiperkalsemia. Jadi biasanya pasien ini mengalami hiperparatiroidisme primer. Dan ini ada gambaran klasifikasi metastasis ovarium. Nah, yang ditunjuk oleh panah putih ini dia klasifikasi berbentuk amorf yang ada di dalam hati, dan yang ditunjuk oleh panah hitam ini dia menempel pada permukaan peritoneal perut. Nah, pasien ini dia memiliki adenokarsinoma penghasil musin di ovarium yang telah bermetastasis ke peritoneum dan hati. Sedangkan yang S ini dia menunjukkan adanya kontras oral di dalam perut. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.